Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mabhath ats-tsani wujub ifradillahi bil ibadah wa tahtahu matalib. Jadi bab atau mabahas yang kedua masih membahas tentang tauhid al-uluhiyah, membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Sekarang akan membahas tentang makna ibadah. Karena sudah kita pelajari tentang tauhid uluhiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Kemudian begitu juga tentang masalah kesyirikan. Kemudian tentang ibadah. Karena inti dari tauhid tadi ibadah. Makanya kita juga sudah kita bahasakan bahwa tauhid uluhiyah dikatakan tauhid al-qasdu wat talab. Al-qasdu wat talab. Tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhid al-qasdu wat talab. Kenapa? Karena seseorang diminta talab, diminta untuk beribadah kepada Allah dan hanya mentauhidkan Allah. Nah, ibadah ini kan ada banyak, ada luas. Nah, apabila seseorang jatuh pada perkara kesyirikan dalam ibadah, inilah yang membatalkan tauhidnya tadi. Makanya pentingnya mengetahui makna ibadah, apa saja bentuk ibadah. Supaya apa? Supaya ketika seseorang menyekutukan Allah pada perkara ibadah tadi, kita tahu kalau dia jatuh kepada kesyirikan atau sebenarnya diri kita kan gitu. Kita belajar untuk diri kita supaya jangan sampai kita jatuh pada perkara kesyirikan. Nah, qala rahimallahu ta'ala al-matlabul awwal ma'na al-ibadati wal usul allati tubna 'alaiha. Makna ibadah, apa sekarang makna ibadah dan pondasi yang dibangun di atasnya. Al-ibadatu lughatan atau fil lughah az-zullu wal khudu'. Dalam bahasa Arab, ibadah itu abada, ain wal ba wad dal, itu menunjukkan ketundukan. Yuqalu ba'ir mu'abbad, ay unta yang ditundukkan. Jadi unta yang ditundukkan, maka maknanya apa? Mu'abbad, yang ditundukkan, ay muzallal. Begitu juga wa tariqun mu'abbad. Tariq mu'abbad itu kalau orang Arab sampai sekarang mereka gunakan bahasa ini. Sampai orang Yaman, orang awamnya juga bilang hada tariq yani mu'abbad. Apa makna mu'abbad? Udah dilewatin, udah dijalanin, udah ditundukkan. Itulah makna mu'abbad, yang ditundukkan. Nah, fa idza kana mudhallalan qad wata'athu al-aqdam. Idza kana mudhallalan, apabila telah ditundukkan, yang telah diinjak-injak oleh kaki manusia, kaki orang-orang. Nah, itu secara bahasa. Nah, apa hubungan antara secara bahasa dan secara syariat akan datang pembahasannya. Adapun wa syar'an, kata beliau, qala hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah al-batinah. Sebagaimana yang diberikan definisi, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi. Ibadah itu, kata beliau, sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari ucapan, perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak. Makanya sudah kita bahas tentang ibadah terbagi dua, ibadah al-zahirah dan ibadah al-batinah. Ibadah al-zahirah wal ibadah al-batinah. Ibadah yang tampak seperti amalan, salat, menuntut ilmu. Nah, dan ibadah yang batinah seperti kecintaan, rasa takut kepada Allah, enggak nampak kecuali dalam hati. Ini apabila ditinjau dari yang diibadahi, dengan apa kita al-muta'abbadu bihi. Tamam, al-muta'abbadu bihi. Al-muta'abbadu bihi, sesuatu yang kita beribadah. Jadi itulah dikatakan wasilah. Jadi kita beribadah kepada Allah, apakah cuma diam udah begitu saja? Enggak, ada amalannya. Imma di amalan hati atau di amalan apa? Amalan fisik yang tampak oleh mata manusia. Wadih. Adapun ibadah, apabila ditinjau dari sisi makna ibadah itu sendiri, disebutkan oleh sahib kitab Fathul Majid, kata beliau, al-ibadatu hiya ta'atullahi, ketaatan kepada Allah, bimtithali ma amara Allahu bihi,
dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi ala alsinatir rusul, sesuai dengan perintah Rasul. Inilah dia dikatakan ibadah. Jadi diperintahkan oleh Allah dan dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah mirip-mirip sebenarnya sama yang tadi. Cuma ini karena apa? Karena ketika seseorang mentaati makhluk dalam perkara menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia terjatuh pada perkara ibadah tadi. Wadah. Jadi ketika misalnya ada orang, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya syurbul khamr, minum khamr, katanya halal. Tamam? Maka hakikatnya dia apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya kata Nabi alaihissalam, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah orang-orang Nasrani mengibadahi pendeta mereka dengan cara sujud sama pendetanya gitu? Enggak. Tapi apa? Mereka halalkan apa yang Allah haramkan, fa'ata'uh, dan mereka taati. Dan mereka haramkan apa yang Allah halalkan, fa'ata'uh. Fatilka ibadatuhum, kata Nabi. Itulah bentuk ibadahnya. Karena mereka, makanya perintah tadi kan gitu. Jadi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sudah jatuh pada perkara ibadah. Jadi ibadah itu enggak harus apa? Mereka sujud sama pendeta itu enggak, tapi mengikuti perkara yang Allah haramkan dan dihalalkan oleh pendeta mereka atau selain mereka, orang-orang sufi itu masyayikh mereka itu bahaya. Orang-orang firqah batiniyah sufiyah sampai disebutkan para ulama, makanya anna al-murid kal mayyit 'inda mughassilihi, anna al-murid kal mayyit 'inda mughassilihi. Yani muridnya Syekh Sufi itu, dia punya murid jamaah. Jadi di sisi gurunya itu kayak mayit yang sedang dimandikan, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai waliyadzubillah mereka minta istrinya untuk dipakai, mereka kasih untuk gurunya. Dan itu terjadi, dan itu ada. Nah, mereka menghalalkan minum khamr, dia sampai lepas baginya syariat. Itulah sampai tingkat ma'rifat. Maka inilah bentuk ibadah tadi. Nah, ketika murid-muridnya tadi mengiyakan apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh gurunya, sementara itu Allah haramkan, maka inilah bentuk ibadah mereka kepada gurunya. Fatilka ibadatuhum, sama-sama seperti orang Nasrani yang mengikuti pendeta tadi. Jadi bukan harus sujud sama gurunya, enggak, tapi menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan termasuk bentuk ibadah. Makanya definisi ini lebih luas dan lebih mencakup. Al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah bihi, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ala al-sunnati atau ala al-sinati ar-rusul atau ala al-sinati ar-rusul. Naam. Qala rahimallahu ta'ala hafizahullah, wa sayati ma yuwaddihu dzalika 'inda dzikri ba'dhi anwa'il ibadah. Akan datang bentuk-bentuk ibadah contohnya. Naam. Qala wa hiya tubna ala thalathati arkan. Jadi ibadah itu ada 3 rukun kata beliau. Al-awwalu kamalu al-hubbi lil ma'budi subhanah, yang mungkin enggak asing lagi bagi kita, yakni puncak dari kesempurnaan kecintaan. Yang pertama ada kecintaan di situ, lil ma'budi subhanah, dan kecintaan inilah yang dimaksud dengan kecintaan ibadah. Jadi cinta itu ada 2, ada kecintaan sifatnya tabi'ah, ada yang kecintaan sifatnya ibadah. Seperti misalnya suami sama istrinya mencintainya, yani suami mencintai istri, istri mencintai suami, anak, itu sifatnya apa? Tabiat. Karena nggak ada ketundukan di situ, nggak ada takut, dia rasanya takut, kecuali mungkin yang dia menjatuhkan diri kepada peribadatan kepada suami atau istrinya. Nah, tapi pada hakikatnya orang kan nggak mungkin menundukkan, nggak ada ketundukan yang bermakna dengan makna ibadah. Nah, makanya kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiati khaliq. Adapun sifat yang ibadah
ada ketundukan hati. Jadi apakah mungkin manusia menundukkan hatinya, tunduk, yakni mencintai manusia lain atau makhluk lain dengan ketundukan? Enggak ada. Berbeda dengan Allah, berbeda dengan sembahan yang dimana manusia takut sama jin, takut sama misalnya pohon, mereka menundukkan sama walinya. Kuburan, mereka tundukkan diri mereka, jiwa-jiwa mereka, hati mereka, ada ketundukan di situ. Itulah bentuk ibadah. Itulah bentuk ibadah. Naam. Kama qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Ats-tsani kamalur raja. Yang kedua, sempurnanya rasa harap. Kama qala ta'ala wa yarjuna rahmatah. Rasa harap. Dan kebalikan dari harap itu putus asa, al-qunut. Makanya disebutkan para ulama, putus asa ini bisa sampai mengantarkan kepada kekufuran, bisa sampai mengantarkan kepada kekufuran. Makanya sebanyak apapun dosa seseorang, maka rahmat Allah terbuka untuknya ketika dia bertobat. Makanya kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai para hamba-hambaku, katakanlah wahai Nabi, orang-orang yang melampaui batas hambaku, yakni fanadallahu bil ibad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang melampaui batas dari kalangan hambaku, bilang sama mereka, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kalau dia tobat, Allah ampuni seluruhnya. Karena enggak mudarat bagi Allah, enggak ada yang rugi bagi Allah ketika Allah mengampuni dosa orang. Apa yang berat bagi Allah? Tapi apakah orang mau bertobat? Apakah mau orang berusaha memperbaiki dirinya? Kan gitu. Ats-tsalits, yang ketiga, kamalul khauf minallahi subhanahu. Sempurnanya rasa takut. Kama qala ta'ala wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah akidah para nabi dan para sahabat, bahwa mereka beribadah kepada Allah dengan kecintaan, dengan rasa harap dan rasa takut. Bukan sebagaimana yang dikatakan sebagian orang-orang sufi, kita beribadah kepada Allah jangan hanya takut atau harap, tapi harus dengan cinta saja. Karena kalau masih kita takut, masih mengharapkan surga, berarti ini belum ikhlas namanya. Ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Sementara Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kenapa Allah sebutkan surga amalan soleh, surga amalan soleh? Supaya memotivasi orang masuk surga. Dan ridha Allah itu berada di surga. Makanya sebutkan sebagian ulama khilaf, mana yang lebih besar, kenikmatan mendapatkan ridha Allah, sebutkan dalam ayat ridwanullahi akbar, atau an-nazar ila wajhillah, atau melihat wajah Allah di dalam surga. Sebenarnya bisa digabungkan, bahwa ketika orang diridhai oleh Allah, kan gitu, ketika orang diridhai oleh Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga dan akan Allah perlihatkan dirinya kepadanya. Maka dia akan melihat Allah di dalam surga. Nah, qala rahimahullah wa qad jama'a Allahu baina hadhihi al-arkan ats-tsalatsah al-'azimah fi Fatihatil Kitab fi qoulihi subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin. Udah kita bahas kemarin di surah Al-Fatihah, kan kayak gitu. Ada hub, ada kecintaan, ada raja, rasa harap, dan ada khauf, rasa takut. Terkandung di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin ini apa? Mahabbah, raja atau khauf? Gimana Pak Tahjud? Alhamdulillahi rabbil alamin itu terkandung apa? Al-mahabbah, al-khauf, atau ar-raja? Ar-raja, al-mahabbah, al-khauf. Ada mahabbah di situ, kan gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian di situ. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala
Udah kita bahas kemarin, mungkin antum nggak ikut pas Ramadan. Karena ketika Allah yang memberikan nikmat, udah kita bahas tentang perbedaan antara alhamd wa syukur, kan itu. Nah, ketika Allah memberikan nikmat, maka ada pujian di situ. Maka karena Allah memberikan nikmat, maka kita cintai. Makanya, tapi masalahnya kita lupa siapa yang memberikan nikmat, kan gitu. Lalai kita, nggak tahu kita yang memberikan nikmat adalah Allah. Makanya nggak ingat kita. Makanya kurang kecintaan kita kepada Allah karena lupa. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Nah, kata beliau, fa al-ayatul ula fiha al-mahabbah, fa inna Allah mun'imun, karena Allah lah yang memberikan nikmat. Qala wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Yang memberikan nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar kenikmatannya. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu meliputinya. Makanya disebutkan para ulama, apakah mungkin kita menghitung nikmat Allah? Apa perbedaan al-i'dad wal ihsa? Disebutkan dalam ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Disebutkan para ulama, apa perbedaan antara in'am atau al-i'dad wal ihsa? Al-i'dad itu menyebutkan. Itu mungkin seperti Allah memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita nikmat, memberikan kita umur, memberikan kita hidayah. Itu dikatakan i'dad, menyebutkan satu-satu. Sementara ihsa menyebutkan seluruhnya, menghimpun seluruhnya. Ini dikatakan ihsa dalam bahasa Arab. Yang ini yang nggak mungkin, ihsa ini yang nggak mungkin kita lakukan, tapi menyebutkannya sebagian nikmat itu mungkin. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian nggak akan bisa menghitungnya atau menyebutkannya sampai habis. Wadah. Mungkin kalian sebutkan tapi sebagian. Adapun untuk menyebutkan seluruhnya, membatasinya, itu yang kalian nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini faedah disebutkan faedah qadimah, yakni karena ana pernah sering kita diskusi sama tulabul ilm, sama orang Yaman, karena dia bilang nggak mungkin. Ana bilang karena ada masyayikh, lupa masyayikh kita, beliau sebutkan mungkin menghitung itu mungkin, akan tapi mengihsanya nggak mungkin, karena nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang nggak mungkin. Ini kaidah dalam syariat, itu takliful la yutaq. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang manusia nggak bisa melakukannya, mustahil. Itu di ma'ruf di kalangan para usuliyun, para ulama usul fikih, ketika membahas tentang masalah taklif, nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Makanya ada rukhsah, udzur. Ketika orang nggak mampu, hilang, kan gitu. Ada keringanan di situ. Nah, qala rahimahullahu taala, wal ayatus tsaniyah fiha ar-raja. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, ada rasa harap kan di situ. Ketika kita tahu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apa yang kita dapatkan? Kita berharap kepada Allah, rahmatnya. Qala fal muttasifu bir rahmati turja rahmatuh. Maka yang tersifatkan dengan sifat yang Maha Penyayang, kita harapkan kasih sayangnya. Nah, wal ayatus tsalitsah fiha al khauf. Ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin, terdapat di dalamnya anjuran untuk supaya takut manusia. Qala famalikul jaza wal hisab yakhafu adzabuh. Nah, yang memiliki azab pada hari kiamat, yang bisa membalas, maka kita khawatirkan azabnya. Walihada qala Allahu aqiba dzalik, kemudian oleh karena itu Allah sebutkan setelahnya, iyyaka na'bud, ai a'buduka ya rabb hadhihi ats-tsalaats. Aku beribadah kepadamu ya Allah dengan tiga perkara tadi. Dengan mahabbah, dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Bimahabbatika allati dalla alaihi alhamdulillahi rabbil alamin, wa rajaika alladhi dalla alaihi ar-rahmanir rahim, wa khawfika alladhi dalla alaihi malik yaumiddin. Naam. Qala rahimahullah, wal ibadatu la tuqbalu illa bi syartain. Ibadah itu enggak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Al-awwalu al-ikhlasu fiha lil ma'bud. Keikhlasan. Dan keikhlasan itulah makna syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Itulah dia makna tauhid. Qala fa inna Allah la yaqbalu minal amal
illa al-khalis liwajhihi subhanahu, karena Allah enggak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah para anbiya, seluruh orang-orang saleh diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Wa qala ta'ala, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Dan hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, yang lurus, yang bersih. Wa qala ta'ala, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin." Katakanlah, aku beribadah, aku sembah Allah dengan ikhlas. Nah, dan masalah ikhlas masalah yang panjang, sampai para ulama menulis kitab-kitab tentang ikhlas, tentang ada kajian khusus tentang keikhlasan, tentang tazkiyatun nufus. Nah, tapi intinya ikhlas itu nggak ada yang diharapkan kecuali Allah. Nggak ada yang diharapkan kecuali Allah. Makanya kadar keikhlasan itu bertingkat-tingkat, dan kadar keikhlasan bertingkat-tingkat, nggak sama. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin ikhlas, karena dia makin faham konsekuensinya. Semakin dia tahu hakikat dunia, semakin ikhlas. Nah, qala rahimahullah الثاني الشرط الثاني شرط yang kedua المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام, yakni mengikuti petunjuk Nabi. Dan inilah konsekuensi makna syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah konsekuensi makna syahadat kepada Nabi. Qala fa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa al-muwafiq li hadi Rasul alaihi wasallam, karena Allah enggak menerima amal kecuali yang sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi wasallam. Kama qala Allah, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepada kalian dari apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah, tinggalkanlah. Wa qala ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Allah, kata Allah, makanya Allah bersumpah dengan dirinya, dan ini di antara perkara yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan dirinya dan dengan makhluknya, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah boleh bersumpah, makanya wasyams wal qamar wadduha ila akhirih. Sementara manusia, man yahlif falyahlif billah, man halifa atau man halifa bi ghairillah faqad asyraka aw akfar, kama qala alaihi wasallam. Maka siapa yang bersumpah, manusia bersumpah kepada dengan selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Kata Allah, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu wahai Nabi, la yu'minun, mereka enggak beriman sampai mereka menjadikanmu hakim, rujukan atas sesuatu yang menjadi perselisihan di antara mereka. Fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan ketidakenakan di dalam hati-hati mereka atas apa yang engkau tetapkan, dan mereka menyerahkan diri mereka. Wa yusallimu taslima. Makanya ketika berselisih, yang menjadi rujukan apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa saja perselisihan kita, itu harusnya dikembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Kan itu, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Bagaimana pemahaman ulama, kita baca, udah selesai masalah. Perselisihan apapun sebenarnya. Cuma masalahnya orang ini dia belum terima, dia jadi usulnya udah beda gitu. Dia mau rujukannya Ustadz Fulan, ya ini nggak tahu entah apa rujukannya. Tapi kalau dia mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan hilang perselisihan itu. Wa qala alaihi salam, "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad, ay mardudun alaih." Kata Nabi alaihi salam, riwayat Bukhari Muslim, siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, fi amrina hadza, ay fi amri din, wa laysa fi amri dunya, bukan dalam perkara dunia. Fi amrina hadza ay fi amri din,
Ma laisa minhu, bukan bagian dari agama ini, fahuwa rad, ai tertolak, enggak diterima oleh Allah. Qala fala ibrata bil amal ma lam yakun khalisan lillahi sawaban ala sunnati Rasulillah. Maka enggak ada gunanya, tidak dianggap sebuah amal yang tidak ikhlas untuk Allah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, sebagaimana dikatakan Fudail bin Iyad rahimahullah fi qoulihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kalian supaya menguji kalian siapa yang paling bagus di antara kalian amalannya. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan yang paling benar, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qila ya Aba Ali, Fudail bin Iyad, yakni Aba Ali kunyahnya. Nah, sampai disebutkan bahwa Ali ini, yakni Fudail bin, ada kisahnya, indahu syai' min at-tasawuf, di antara ulama salaf. Bahkan beliau dulunya penjahat. Fudail bin Iyad dulunya penjahat dan beliau taubat sehingga jadi ulama. Ala kullin عنده التصوف. كيف هذا التصوف؟ يعني dulu dikatakan tasawuf orang-orang yang zuhud kepada dunia di zaman dulu. Jadi belum masuk pemahaman filsafat. Jadi ketika masuk pemahaman filsafat, inilah yang merusak tasawuf tadi. Walaupun penamaan tasawuf itu enggak ada datang dari syariat. Cuma kalau ada para ulama dari ahlu sunnah seperti Ibnu Qayyim dan yang selainnya mengatakan tasawuf, ada makna tasawuf yang di zaman dahulu itu apa? Maknanya zuhud. Akan tapi jangan dikatakan tasawuf. Dikatakan zuhud, dikatakan ikhlas. Nah, cuma berjalan istilah mereka, la musyaha fil istilah fil haqiqah. Akan tapi sekarang tasawuf itu udah digunakan untuk makna yang sesat. Itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu terbagi tiga sebenarnya. Tasawuf di zaman salaf, walaupun penamaannya sebenarnya harusnya ditinggalkan, akan tapi maknanya apa? Maknanya ikhlas, zuhud, meninggalkan dunia. Sampai disebutkan kalau mereka menangis, sampai ada yang pingsan kalau mendengar ayat tentang azab. Walaupun ini tanpa dibuat-buat gitu. Tapi sebenarnya yang lebih sesuai dengan amalan salaf para sahabat, enggak pernah kita dapatkan mereka ketika mendengar ayat tentang azab mereka pingsan, sampai anaknya meninggal karena mendengar ayat azab. Ini Ali meninggal mendengar ayat tentang azab, meninggal dia saking takutnya. Nah, makanya Fudail bin Iyad disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, enggak apa-apa kita sebutkan biografinya. Ketika anaknya meninggal, dia ketawa. Istaghrabu, mereka heran. Kaif hada ya Aba Ali? Kok bisa ketawa? Kan itu. Dia ketawa kenapa? Karena udahlah anak saking zuhudnya, saking ini. Kemudian sementara Nabi alaihissalam, ketika Ibrahim anak Nabi alaihissalam meninggal, Nabi menangis. Seolah-olah apa? Kontradiksi dengan apa yang terjadi dengan apa yang mereka. Makanya ini istashkala ala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah iskal terhadap, kok bisa Fudail bin Iyad meninggal anaknya dia ketawa, sementara Nabi SAW meninggal anaknya menangis. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan faedah masyayikh kita juga, disebutkan Ibnu Taimiyah, kenapa? Karena yang benar adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi menangis bukan karena menangis dalam rangka tahassur, meratapi, tapi menangis. Makanya kata para sahabat, ma hadza ya Rasulullah, apa ini kok menangis? Harusnya Rasul jangan nangis meninggal anaknya. Makanya innal ain la tadma wa innal qalb la yakhsha walakin la naqul illa ma yardallah. Inna hadhihi dumu'ur rahmah kama qala alaihi wasallam. Sesungguhnya air mata itu bisa menetes, hati itu bisa merasa kehilangan, akan tapi tidak pernah kita katakan kecuali apa yang Allah ridhai. Sesungguhnya ini air mata rahmat. Sabarnya Nabi terkumpul dengan rasa rahmat dan kasih sayang sehingga Nabi menangis dan Nabi tabah, tidak mengucapkan perkara yang Allah murkai. Sementara Fudail bin Iyad rahimahullah hanya terkumpul padanya rasa sabar tadi, enggak ada rahmat.
Bukan nggak ada rahmat sama sekali. Cuma inilah jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saking kuatnya hati Nabi terkumpul rasa rahmat dan rasa sedih. Sementara dia dibesarkannya sisi rahmat saja gitu. Sedihnya, kasih sayangnya sampai dia hilangkan. Nah, hadza min babil faedah. Baik. Kemudian kata Abu Ali, ya qila ya Abu Ali, apa ya Abu Ali? Makna akhlasuhu aswabuhu? Qala wa ma akhlasuhu? Qala wa ma akhlasuhu aswabuhu? Qala innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata beliau, sesungguhnya amalan apabila idza kana khalisan wa lam yakun sawaban, ikhlas akan tapi enggak sesuai dengan sunnah, lam yuqbal, enggak diterima oleh Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaba. Maka amalan itu apabila sesuai dengan sunnah tapi enggak ikhlas, orang yang tidak akan diterima sampai dia ikhlas di situ. Qala wal khalis ma kana lillah, yang ikhlas itu apa yang diharapkan untuk Allah, was-sawabu ma kana ala sunnah. Naam. Qala min al-ayatil jami'ah, dan ayat yang mengumpulkan perkara ini terdapat di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Hanya saja aku diwahyukan kepadaku dari Rabb kalian yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amal saleh, yakni sesuai dengan sunnah Nabi. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia sekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Naam. Fi soal dah azan enggak ya? Fadhillah Aba Aqil. Nah, jadi apa hukumnya gitu? Seberapa apa sebenarnya seperti ini? Akan kita ini kita akan mendengar orang-orang yang kemarin menyampaikan sesuatu. Mana batasannya kita mengikuti seseorang dalam pendapat seseorang. Kaif yani? Gimana sikap kita? Coba ada agak. Gimana Pak? Mungkin ketika kita sebagai orang awam ini kan kita dapat tahu contoh tadi awam saja dari terkhusus dari kita. Ayo. Ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu tentang agama ini, maka kita wajib mengetahui sampai istilahnya bahwa inilah kebenaran atau ada batasannya ketika kita meyakini bahwa dia seorang yang sudah tanggal jujur, shadiq, baik. Ini disebutkan usuliyun di babul mufti wal mustafti. Ini orang yang memberikan fatwa dan orang yang meminta fatwa. Kan gitu, babul mufti wal mustafti. Al-awam, orang awam. Makanya sebenarnya orang itu manusia ini terbagi dua. Al-awam wal mujtahidun. Orang awam dan mujtahid. Baik, orang awam dan mujtahid. Kemudian orang awam ini terbagi lagi. Ada yang muqallidun, yang enggak tahu apa-apa sama sekali. Ada yang bahithun, ada yang yakni enggak sampai tingkat mujtahid, yang dikatakan bahis. Dikatakan juga sebagian ulama mengatakan al-muttabi', orang yang mengikuti. Nah, kalau kita kan ini udahlah, kita enggak adalah di versi mujtahidun kan gitu. Mujtahid yakni mujtahid itu terbagi juga. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu
dia bebas. Jadi gini loh, fikih itu memiliki usul, ada pondasi. Jadi bagaimana mengolah dalil itu ada apanya, ada aturannya, ada undang-undangnya, disebutkan para ulama. Gak bisa siapa saja di atas kepala ada dalil udah kayak gitu, enggak. Ada muqayyad, ada mutlak, ada am, ada khas. Makanya inilah bukan kerjaan orang awam. Ini kerjaan penuntut ilmu, para bahithin. Bagaimana menggabungkan idza ta'aradat adillah, apa yang harus dilakukan apabila begitu juga manhaj tarjih, itu disebutkan para ulama. Nah, orang awam misalnya, ini kan terbagi 3 kan. Ada yang muqallidun ini emang sama sekali dijelaskan dalil nggak paham dia. Udahlah ente langsung aja hukumnya apa, halal haram, udah kan gitu. Kemudian ada yang tingkat al-muttabi', yakni muttabi' mengikuti, dikasih dalil dia jelaskan paham dia. Ada yang bahis itu membaca, dia juga mempelajari aqwal ahlul ilm, dia mempelajari ucapan para ulama, dia tahu, dia mengetahui tarjihnya, bagaimana ulama merajihkan, apa sebabnya ulama merajihkan, dia faham kan gitu. Nah, ada banyak masalah fikih, makanya fikih ini luas, ada banyak masail, makanya bisa jadi kita di sana ada Syekh Abu Sulaiman, makanya mayoritas penuntut ilmu itu kan belajar fikih, rata-rata apa? Sampai kitab taharah. Nanti pindah habis dari kitab taharah nggak selesai kitab, pindah ke halaqah yang lain, makanya kata beliau, kalian jangan jadi mujtahid fi kitab taharah, jadi muqallid fi kitabil buyu'. Mujtahid dalam kitab taharah tahu mengetahui tarjih ucapan, karena banyaknya pindah-pindah tapi nggak ada yang selesai sampai habis kan gitu. Nah, jadi orang yang awam udah ana bilang, jadi kalau dia sampai tingkat muqallid yang sama sekali nggak tahu apa-apa, nggak paham, dikasih tahu nggak ngerti, udah muqallid. Makanya kata para ulama, muqallid itu seperti darurah, seperti makan bangkai dalam keadaan terdesak. Boleh dimakan bangkai, boleh dalam keadaan terdesak, nggak ada lagi. Begitulah orang yang muqallid, karena dia nggak tahu apakah kita mau jadi muqallid begitu saja seumur hidup muqallid? Kan gitu, enggak kan? Makanya kita belajar. Makanya inilah penting menuntut ilmu. Inilah jangan sampai pada tingkat muqallid terus seumur hidup udahlah. Enggak. Minimal sampai tingkat muttabi', mengetahui, dikasih tahu dalil, tahu kita hujahnya apa. Kan itu walaupun enggak sampai tingkat bahis yang mempelajari, ini mau rujuk, misalnya kayak kan butuh bahasa Arab, kan enggak semua orang bisa. Nah, minimal jadi muttabi'. Ini yang lebih mendingnya gitu. Dikasih tahu dalil, tahu dia, paham dia. Nah, tapi pertanyaannya, iya, gitu. Nah, kalau sekarang setingkat apa kita mengikuti ucapan orang gitu? kadang-kadang kita dengar, ya, ini tokoh ini yang diulamakan, ini yang diapakan. Nah, Kadang-kadang pendapat-pendapatnya itu agak syak ya, mungkin apa namanya? syubhat gitu. Iya, agak berbeda dengan yang kita yakini selama ini. Ah. Itu yang kita pelajari atau kita ketahui, masih lalu kita dengar bahwa ini misalnya halal, ternyata menurut beliau halal atau sebaliknya. Baik, adapun misalnya untuk orang awam, ketika dia nggak paham misalnya, kemudian dia bertanya kepada seorang penuntut ilmu, atau seorang dai atau seorang ustadz, kemudian berbeda dengan apa yang dia pahami selama ini, maka tergantung dilihat masalahnya apa. Kalau memang di situ ada masalah ijtihadiyah, mu'tabarah, maka para ulama khilaf, nggak masalah di situ. Tapi kalau dia, makanya ada syadz. Syadz itu apa sih? Syadz itu idza khalafa an-nas wa idza khalafa al-ijma'. Ketika menyelisih nas, atau ta'wil ba'id, kata para ulama itu di antara ucapan syadz. Jadi nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kaidah usul fikih, nggak sesuai, udah nggak ada, jauh banget apanya, cocokologinya. Misalnya, itu dikatakan qaulu syadz, keluar dari ucapan jumhur. Enggak selamanya ucapan jumhur itu syadz. Orang-orang yang menyelisih jumhur itu dikatakan syadz, enggak. Bahkan bisa jadi ada sebagian masalah yang ucapan jumhur itu tidak lebih kuat dibandingkan ucapan sebagian ahlul ilm. Nah, azan. Gimana, udah kelar? Taib, fadal. Pauskan aja. Naam. Fadal.
Toib, yang tadi belum kelar. Udah. Pertanyaan. Yang kita khawatirkan tentu kan terjerumus kepada apa yang disinyalir oleh Al-Quran ini. Kita taat kepada seseorang yang kita akan melakukan kita untuk menjadi ketaatan, ibadah ketaatan sehingga bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nah, makanya pada kasus ini berbeda, hukumnya berbeda. Maka mereka lah yang berdosa. Dan sebenarnya ketika ustadznya itu tadi, seorang alim tadi, ketika dia berfatwa sesuai dengan ijtihadnya dan sebenarnya dia layak berijtihad, kan gitu, walaupun dia layak berijtihad. Makanya ijtihad itu juga ada ijtihad al-juz'i. Untuk ijtihadul kulli, seluruh abwabul fiqih dari taharah sampai kitabul jihad sampai yang terakhir itu kayaknya di zaman sekarang ya mungkin para ulama lah di Saudi, yang lain-lain mungkin. Tapi itu pun jarang sekarang. Rata-rata kita sekarang cuma muqallid sama ulama-ulama yang telah berlalu. Makanya nggak mungkin ada masalah zaman sekarang ini yang mereka berlalu ada pada zaman itu kemudian mereka diam begitu saja, mustahil. Kecuali masalah yang mu'asirah, masalah kontemporer yang nggak pernah ada di zaman mereka. Mungkin itulah terjadi khilaf di situ. Nah, ketika ada khilaf di situ, kemudian ada ustadz yang menghalalkan atau yang mengharamkan, maka apakah kita terjatuh dalam perkara yang Allah haram? Enggak, karena masalah khilaf. Masalah khilaf. Berbeda dengan orang Nasrani, orang Yahudi yang mengikuti rahib-rahib mereka, apa saja A, B sampai udah jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan ada rajam, mereka enggak mau, enggak sesuai dengan hawa nafsu. Ada jelas datang kepada mereka petunjuk, mereka tolak. Nah, inilah bentuk ketaatan. Udah jelas bagi mereka. Adapun masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah, mu'asirah, maka terbuka khilaf. Apabila ada yang salah di situ, falahu ajr, kalau dia benar lahu ajran. Adapun kita yang mengikutinya, maka kita enggak berdosa. Kita mengikuti enggak terjatuh pada dalam perkara apa yang Allah, kecuali udah jelas bagi kita. Kan gitu. Makanya dilihat masalahnya apa. Itulah pentingnya memahami kasusnya itu apa, masalah yang kita ikuti itu. Apakah ada di situ ijma atau ada di situ nas? Kalau udah datang petunjuk, datang ilmu baru kepada kita, jelas bagi kita yang rajih adalah yang A, kemudian kita tetap bisa jadi terjatuh. Dan itulah yang dikatakan tatabbu' ar-rukhas, mengikuti ketergelinciran para ulama dalam berfatwa. Dan itu kata para ulama, man tatabba'a rukhasil ulama tazandaq. Siapa yang mengikuti rukhsah, ketergelinciran para ulama dalam berfatwa, dia akan jadi zindik, jadi murtad dari agama ini. Nanti dalam bab ini, enggak sesuai dengan hawa nafsu, udah pakai pendapat fulan. Nanti mana yang sesuai, ini halal, ini yang mengikuti ini, keluar. Makanya enggak sesuai yang hawa nafsu ditinggalkan, yang sesuai dia ikuti. Hari ini dia bantah, besoknya dia diikuti. Kenapa? Karena ini sesuai hawa nafsu. Besoknya dibantah, kenapa? Enggak sesuai. Ini yang dikatakan zindik. Akhirnya nanti enggak jujur dalam beragama. Nah, fadhal Aba Rayhan. Terkait rukun ibadah, Ustaz. Nah. Di sini kan rukun ibadah ada 3, Ustaz. Ayo. Apabila seseorang beribadah tidak terkumpul rukun 3 di dalam ibadahnya, apakah ibadahnya tidak sah, Ustaz? Baik, yang pertama, kalimat tidak terkumpul. Apabila secara mutlak tidak terkumpul, maka enggak sah. Makanya itulah keadaan hati, kan. Kata para ulama, bagaimana bisa membuat perasaan yang 3, takut, cinta, harap, itu susah dalam satu keadaan. Makanya apa yang lebih diunggulkan? Adapun kalau hilang salah satu dari 3 sama sekali, maka nggak diterima. Tapi kan ada yang lebih unggul. Sebagian ulama mengatakan dalam beribadah rasa khauf, kan gitu. Setelah beribadah raja. Sebagian lagi mengatakan kebalikannya, sesuai dengan waktu-waktunya. Begitu juga apabila dalam keadaan sehat walafiat, yakni besarkanlah potensi ar-raja, al-khauf. Dalam keadaan sakit al-raja, begitulah seterusnya. Tapi adapun kalau hilang salah satu secara mutlak, ini yang enggak diterima. Adapun salah satunya unggul, karena kan kadang enggak bisa kita kondisikan hati kita. Dalam kadang bisa, takut hari ini, takut aja cinta sesuai. Nah, cuma kan bisa dirasakan bahwa 3 ini masih ada gitu. Volumenya masih ada. Tapi mungkin salah satunya lebih unggul. Nah, adapun hilang mutlak salah satunya, maka
enggak diterima. Makanya ulaika alladziina yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ketika ayat ini turun, bertanya Aisyah kepada Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang bersenantiasa mengejar, bergegas dalam amal saleh, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, maksudnya beribadah kepada Allah, berdoa orang-orang tadi raghaban wa rahaba, dengan rasa takut dan rasa harap. Apakah mereka orang-orang yang meminum khamar, kata Aisyah? La, bahkan itulah mereka yang idza anfaqa, apabila bersedekah, beramal soleh, mereka takut tidak diterima oleh Allah, dan mereka juga berharap agar diterima. Itulah dia tafsir ayat itu. Jadi ketika beramal, dia nggak merasakan ya ini amalnya udah diterima begitu saja. Takut, ada takut kan gitu. Dengan takut itulah yang mendorong dia untuk beramal lagi. Begitu juga dengan kecintaan itu dirasakan untuk, dan inilah sempurnanya. Makanya kata para ulama, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut itu bagaikan burung yang terbang. Bagaikan burung dan terbang. Rasa takut dan rasa harap itulah sayapnya, kepalanya itulah mahabbah, itu yang menggerakkannya. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ka'annahu at-tayr yatiru fis sama', bagaikan burung. Nah, apabila salah satunya hilang, bisa nggak terbang burung satu sayap? Oleng, dia jatuh. Nah, tanpa kepala, tanpa mahabbah, itu lagi nggak ada yang menggerakkannya. Nah, begitulah kira-kira permisalan. Nah, fadhal, ada lagi, satu lagi. خلاص إلهنا والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك.